Puji nama Tuhan, kembali lagi kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan ini. Panjang tahun bahkan Tuhan, kami dapat menikmati segala kebaikan Tuhan. Meskipun keadaan sedang tidak baik, tetapi kami yakin tetap percaya bahwa segala sesuatu baik jika Tuhan mengizinkan semuanya terjadi. Kami yakin percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu. Terima kasih buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan segala kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama kita sudah bahas ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bagaimana Yudas meminta agar kiranya jemaat Tuhan untuk berjuang mempertahankan iman karena ada penyusup yang mengacaukan pengajaran tentang keselamatan, sehingga mereka mengajarkan atau memberikan contoh bahwa kasih karunia Tuhan itu dapat kita pakai untuk melakukan dosa, untuk memuaskan hawa nafsu ya. Tetapi Yudas katakan bahwa itu tidak seharusnya terjadi ya dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kasih karunia Tuhan, seperti saya sudah bahas Kamis yang lalu, bahwa kasih karunia Tuhan itu tidak bisa kita gunakan untuk melakukan atau memuaskan hawa nafsu kita. Itu ada di dalam surat Galatia. Oleh sebab itu Yudas langsung mengingatkan jemaat untuk berjuang ya, mempertahankan iman mereka. Jangan sampai mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh para penyusup ini, sehingga kasih karunia Allah yang dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus mereka gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Saya mau katakan ini salah ya. Orang yang diselamatkan tentunya akan menyatakan imannya lewat perbuatan-perbuatan. Jangan sampai lewat perkataan kita percaya Yesus, tapi lewat perbuatan kita sebenarnya menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Kita maju lagi di dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi. Apa yang diketahui ya tentunya tentang keselamatan, tentang pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan kepada mereka. Ya, tentang anugerah Tuhan dan kasih karunia Tuhan yang dinyatakan dari sejarah yang terjadi pada nenek moyang mereka sampai pada kedatangan Yesus, sampai karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan orang-orang yang menerima surat ini mereka sudah tidak meragukannya lagi. Mereka percaya, mereka yakini. Aku ingin mengingatkan kamu, kembali lagi Yudas mengingatkan bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi Yudas kembali mengingatkan melalui sejarah apa yang terjadi. Ini dihubungkan dengan penyalahgunaan kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dipakai untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ternyata waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah menyelamatkan mereka, membebaskan mereka dari perbudakan. Ternyata di sana juga sama. Ada hal-hal yang dilakukan kepada atau para orang-orang yang sudah diselamatkan, yang sudah dikeluarkan dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bukannya mereka melakukan apa yang dikenani Allah atau apa yang disenangi oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah, justru mereka malah melakukan apa yang menurut pemandangan mereka baik.
yang mereka membuat lembu sapi untuk disembah, mereka bersungut-sungut tentang makan minum, ya bahkan ketika mereka akan masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka melihat begitu besar orang-orang Kanaan pada saat itu, begitu kuat orang-orang Kanaan pada saat itu, lalu mereka memberikan kabar yang tidak baik, ya sehingga mereka melemahkan atau membuat takut hati orang-orang Israel pada saat itu. Ya, ini adalah tindakan-tindakan dari orang-orang yang tidak percaya. Ya, ketika mereka menanti Musa mendapatkan sedang bertemu dengan Allah di Gunung Horeb, ya mereka karena tidak percaya akhirnya mereka membuat lembu sapi ya dari emas itu. Lalu karena mereka tidak percaya juga, mereka bersungut-sungut soal makan minuman mana. Katanya itu kalau mana itu saya baca dari referensi-referensi, mana adalah sebuah makanan yang dapat dinikmati sesuai dengan keinginan orang-orang yang memakannya. Nah, itu mana ya. Dan ketidakpercayaan mereka juga dinyatakan ketika mereka sudah di depan mata tanah perjanjian yang akan diberikan, ya karena mereka takut melihat orang-orang yang besar di sana, orang-orang yang kuat di sana, menurut pemandangan mereka, akhirnya mereka mulai memberikan kabar-kabar busuk, kabar-kabar yang tidak baik, sehingga mereka mulai membuat khawatir, membuat cemas orang-orang Israel pada saat itu yang akan masuk. Nah, inilah salah satu bukti contoh orang-orang yang tidak percaya. Dari mulut mereka percaya, mereka ikut Tuhan, mereka ikut beribadah, tetapi dari perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan mereka seperti orang yang tidak percaya. Saudara, kalau melihat di dalam Bilangan 11 ayat 4 itu dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ya, ketika sekarang kita harus kering, kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Ya, kita lihat bagaimana orang-orang Israel tidak percaya akan kemahakuasaan Tuhan, tidak percaya akan pemberian-pemberian yang Tuhan. Mereka lebih suka kepada hal-hal yang menyenangkan atau memuaskan keinginan-keinginannya saja. Mereka menganggap mengiring Tuhan itu bukan sesuatu yang mengenakan, justru sesuatu yang tidak mengenakan. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sedang memberikan rancangan yang baik. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan sedang memberikan tanah yang subur, tanah yang penuh dengan madu dan susu, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Mereka lebih senang di Mesir, ya. Jadi ketidakpercayaan inilah yang menyelusup kepada jemaat-jemaat yang dikirimkan surat oleh Yudas kepada mereka. Padahal mereka sudah melihat kuasa Tuhan, padahal mereka sudah melihat kebesaran Tuhan, padahal mereka sudah melihat bagaimana Mesir dibinasakan oleh Tuhan dengan begitu mudahnya. Tetapi mereka lebih memilih untuk kembali ke Mesir daripada masuk ke dalam tanah perjanjian. Itulah bentuk ketidakpercayaan mereka. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan memberikan iman kepada kita, memberikan janji-janji kepada kita, jangan sampai kita menjadi lemah. Jangan sampai kita tidak mempercayai Tuhan. Tuhan bisa gak ya? Tuhan sanggup gak ya? Kayaknya gak mungkin deh Tuhan bisa menolong saya. Ini mustahil. Saya mau katakan, jangan sampai kita berkata kita ibadah, kita memuji, kita memuliakan Tuhan, tetapi sikap-sikap kita, tindakan kita, pikiran kita sepertinya meragukan Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang heran, Tuhan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segalanya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut mengiring Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, mengalami kesusahan seperti bangsa Israel di saat dia keluar dari tanah Mesir.
Memang tidak semuanya mulus, ada ujian, ada cobaan ya, ada mungkin kelihatannya sepertinya keterlambatan ya di dalam soal makanan, di dalam soal minuman ya, tetapi percayalah, bersabarlah. Jangan seperti orang Israel yang tidak bersabar, dia tidak bersabar. Lapar sedikit langsung bersungut-sungut, haus sedikit langsung bersungut-sungut. Musa menurut ukuran mereka lama turunnya dari gunung Horeb itu langsung bersungut-sungut bikin patung lembu. Ketika mereka sudah melihat tanah perjanjian di depan mata mereka, melihat orang-orang yang gagah perkasa, orang yang kuat, langsung mereka ciut, merasa mereka lemah. Ya, mereka tidak percaya lagi kalau Tuhan sanggup menghancurkan kuasa-kuasa yang paling kuat di dunia ini. Mereka lupa bahwa Mesir pernah dihabisi oleh Allah dalam sekejap saja. Mereka lupa. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika ada masalah, ketika ada beban berat, ketika ada tekanan, ketika ada kuasa yang menghimpit kita, jangan kita menjadi lemah, jangan kita menjadi bimbang, jangan kita menjadi tidak percaya, atau jangan kita sampai menjadi ragu kalau Tuhan, kayaknya Tuhan tidak sanggup. Jangan. Itu adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak suka hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai pengajaran-pengajaran, pemahaman-pemahaman masuk di dalam iman kita, di dalam pemikiran kita, sehingga kita seperti orang Israel ini yang tidak percaya. Saya mau katakan percayalah. Dan itu juga terjadi loh kepada murid-muridnya. Ketika Yesus habis memberi makan 5.000 orang, ya, akhirnya murid-murid digoncang. Mereka sudah ketakutan, gelisah dan sebagainya. Akhirnya Yesus bilang, engkau angkatan yang kurang percaya. Pernah murid-muridnya juga ditegur setelah melihat kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, itu sering terjadi kepada anak-anak Tuhan zaman sekarang. Padahal Tuhan sudah menolong kita sampai sejauh ini. Tuhan sudah memelihara kita sampai saat ini, detik ini. Saudara bisa menyaksikan video ini pun. Ini adalah salah satu bukti pemeliharaan Tuhan. Kita tahu di dunia ini ada begitu banyak orang yang rebah, ada begitu banyak orang yang terkena virus, ada begitu banyak orang yang sudah dimakamkan. Tetapi kita bisa ada sampai saat ini. Saudara bisa bertemu dengan saya melalui video ini. Ini adalah bukti dari kebesaran Tuhan, dari anugerah Tuhan, dari kebaikan Tuhan. Ya, kita harus percaya itu. Untuk kedepannya juga kita harus percaya bahwa Tuhan tidak hanya sanggup memelihara kita pada saat ini, tetapi juga Tuhan sanggup memberikan kita tanah perjanjian. Tanah perjanjian kita bukan masalah hal-hal duniawi seperti orang Israel pada zaman dulu. Tetapi tanah perjanjian kita adalah seperti yang saya sudah khotbahkan di hari Minggu, yaitu panggilan sorgawi. Tanah perjanjian itulah sorga yang mulia. Oleh sebab itu jangan kita sampai tidak percaya, yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segalanya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, dalam ayat ke-6, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Ya, jadi ada malaikat-malaikat ini, ada yang berkata malaikat-malaikat ini adalah yang terjadi di dalam Kejadian pasal yang ke-6. Ada yang bilang juga bahwa ini Yudas sedang mengutip kitab 1 Henok, ya. Tetapi kita pakai yang di dalam Kejadian 6 itu saja. Jadi malaikat-malaikat ini dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka. Artinya apa yang sudah dipercayakan kepada Tuhan, otoritas yang sudah dipercayakan, kekuasaan yang sudah dipercayakan, ya, mereka menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, ya. Jadi yang pertama adalah orang Israel yang tidak percaya akhirnya dihukum oleh Tuhan. Yang kedua juga sama, malaikat-malaikat Tuhan yang sudah diberikan mandat, sudah diberikan kepercayaan di dalam kekuasaan, tetapi dia tinggalkan, mereka menyalahgunakan, akhirnya Tuhan juga belenggu dan Tuhan akan hukum itu. Dan yang ketiga, yang kedua dulu yang tentang malaikat ini, kalau kita mengambil rujukannya dari Kejadian pasal ke-6 ini,
Kita melihat karena ulah dari malaikat-malaikat itulah manusia semakin hari semakin jahat hatinya. Ya, dikatakan ketika anak-anak Allah itulah yang dinamakan yang diartikan sebagai malaikat-malaikat itu ya. Anak-anak Allah itu menghampiri manusia. Ya, ketika menghampiri manusia itu lalu dikatakan lagi di ayat-ayat berikutnya, manusia hatinya cenderung berbuat yang jahat, yang memilukan hati Tuhan. Ya, ini karena perbuatan malaikat-malaikat itulah salah satunya ya. Tidak hanya faktornya tidak hanya manusia kehilangan kemuliaan Allah saja sehingga dia tidak tahu mana yang baik mana yang benar, tapi karena pengaruh dari kuasa-kuasa yang lain juga, dari kuasa-kuasa kegelapan, yaitu malaikat-malaikat yang tidak mempertahankan kekuasaannya, yang meninggalkan kediaman kedudukan mereka itu. Dan Tuhan hukum. Yang tidak percaya Tuhan hukum, yang menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan yang Tuhan berikan juga Tuhan hukum. Ya, begitu juga dengan kita ya. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, ketika Tuhan sudah menolong kita, memberikan kita sebuah jabatan, mungkin kepercayaan apapun itu ya, mungkin kalau dalam gereja ada 5 jawatan ya, ada gembala, ada guru, ya, ada penginjil dan sebagainya. Itu kita harus jaga baik-baik kekudusan dari panggilan Tuhan. Begitu juga dengan para pelayan Tuhan, dengan jemaat Tuhan. Saya yakin semua kita orang-orang yang dipanggil Tuhan ada tugas, ada fungsi masing-masing. Ketika Tuhan percayakan tugas, fungsi kita masing-masing, nah itu harus dipegang baik-baik ya. Jangan sampai kita melanggar kekudusan, atau jangan sampai kita meninggalkan koridor tempat yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Justru kita harus tetap ada di dalam track kekudusan itu, di dalam aturan itu, sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Lalu yang ketiga ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, ya, telah menanggung siksaan api sebagai api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Nah, ini penyimpangan dari pemuasa hawa nafsu yang menyimpang ya, khususnya dalam hal seks. Kalau di Sodom dan Gomora kita tahu bagaimana malaikat Tuhan ya, laki-laki yang seperti laki-laki terlihatnya di situ mau disodomi oleh orang-orang Sodom dan Gomora dan kota-kota di sekitar. Begitu bejat kehidupan mereka ya. Ketiga hal inilah yang diangkat oleh Yudas menjadi contoh. Siapa itu penyusup itu? Siapa itu guru-guru palsu itu? Siapa itu orang-orang yang akan menyesatkan jemaat Tuhan? Itu dia yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Sudah diselamatkan, bukannya mengucap syukur, bukannya berterima kasih, malah dia bersungut-sungut. Malah dia membuat patung lebih rusak, ya, malah dia melemahkan orang-orang percaya lainnya, orang-orang Israel lainnya, ya, lalu menyalahkan wewenang-wewenangnya. Ya, nanti kita akan lihat lagi di ayat-ayat berikutnya tentang contoh-contoh oknum-oknum ya, dari guru-guru palsu ini. Nah, kalau yang ayat 5 sampai ayat yang ke-7 ini adalah hukuman bagi nantinya bagi guru-guru palsu itu, bagi para penyusup-penyusup itu ya. Jadi orang-orang yang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, saya mau katakan mereka tidak akan luput dari hukuman ya. Ayat 5 mereka dibinasakan, ayat 6 mereka dibelenggu ya, dan ayat 7 dibelenggu abadi di dalam dunia kekelaman ya, sampai pada penghakiman. Dan di ayat yang ke-7-nya itu mereka menanggung siksaan api kekal. Ada 3 hukuman bagi mereka penyusup, bagi mereka yang melakukan atau menyalahgunakan kasih karunia Allah. Yang pertama adalah mereka dihukum mati, dibinasakan. Yang kedua mereka akan dibelenggu ya, dalam dunia kekelaman. Dan yang ketiga mereka akan merasakan atau menanggung siksaan api yang kekal. Inilah yang digambarkan oleh surat Yudas. Jadi berjuang. Kata kuncinya adalah berjuang, mempertahankan iman. Jangan seperti guru-guru palsu ini, jangan seperti penyusup-penyusup ini. Biarinlah
dia mungkin kita lihat kok hidup dia enak, padahal hidupnya tidak benar ya. Mereka ibadah tapi hidupnya menyakitkan hati Tuhan. Kenapa enak ya? Biarkan saja. Jangan kita iri, jangan kita cemburu ya. Nanti akan ada hukuman bagi mereka. Tugas kita adalah lakukan saja kebenaran firman Tuhan ya. Jangan sampai kita tidak percaya, jangan sampai kita menyalahgunakan jabatan, anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, otoritas yang Tuhan berikan kepada kita, dan jangan sampai kita memuaskan nafsu-nafsu kita dengan hal-hal yang tidak wajar. Tetapi bersyukurlah atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Puji nama Tuhan. Saya tidak perpanjang surat Yudas ini. Nanti kita akan lanjut di dalam ayat-ayat berikutnya. Biarlah ketiga hal ini menjadi kekuatan bagi kita, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk berjuang di dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, tetapi kami hidup sesuai dengan kehendak dan maunya Tuhan. Berkati jemaat Tuhan di Bogor, berkati jemaat Tuhan di Gading Serpong, berkati pelayanan Tuhan di Darul Raya Tuhan. Semuanya Tuhan tolong kami, hamba-hamba-Mu juga Tuhan tolong. Kuatkan kami, mampukan kami untuk tetap menjaga kemurnian dalam pengajaran. Hamba-Mu terbatas, tetapi hamba-Mu percaya firman dan Roh Kudus-Mu tidak terbatas, sanggup menjamah, memberikan pengertian yang benar kepada sidang jemaat-Mu. Terpujilah Tuhan, biarlah nama Yesus saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Haleluya.